Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para asbatir rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang mulia, Al-Habib Musa Al-Kadhim, Al-Habib Muhammad Habib Alwi, dan para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Yang sangat saya muliakan guru kita bersama, Muallim Ahmad Afandi, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau apa yang menjadi keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada malam hari ini paket combo katanya, kata muallim. Jadi paket combo Habib. Ada roahannya, ada mi'rajnya, ada tawakutnya juga. Nah, ini yang kenanya mana aja dah. Yang jelas saya nggak lama-lama, sebab banyak habaib di sini. Hanya sekedar tabarukan. Yang pertama, bisa bertemu dengan para habaib. Yang kedua, saya punya kawan, saya punya guru, Muallim Afandi. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya bulan Sya'ban pengajian ditutup sementara, enggak selamanya, tapi karena kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena Ramadan tamu agung yang bawa begitu banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mau memuliakan Ramadan. Ramadan bawa rahmah, bawa maghfirah, bawa itqun minan nar, bawa Lailatul Qadar. Oleh karenanya mesti ada persiapan-persiapan sebelumnya. Kalau Ramadan udah datang kita baru mau siap-siap, itu namanya tuan rumah yang nggak tahu diri, ngundang tamu udah sampai baru siap-siap. Kalau yang namanya tuan rumah yang baik, sebelum tamu sampai udah siap-siap duluan. Nanti dia betah, merasa dimuliakan, akan ngasih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk bulan suci. Sebetulnya urutannya itu bulan suci Ramadan, kemudian ke tanah suci sebetulnya. Dari Sya'ban bebersih untuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bebersih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Syawal minta maaf dengan sesama kita, bersih lagi. Setelah kita bersih baru masuk ke tanah suci. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji dilakukan di bulan-bulan yang sudah diketentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal, Zulqa'dah 10 hari, Zulhijjah sebelum fajar. Katakanlah 70 hari.
Kalau udah bersih baru kita memenuhi undangan Allah untuk berangkat ke tanah suci. Andai kata Syawal kita udah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, silahkan aja kalau kuat pakai pakaian ihram 70 hari. Gondal gandel goblar gandel. Kalau saya sih nggak kuat, saya bilangin aja. Biasanya orang Indonesia mah ngambil gelombang akhir, akhirnya tamatu lagi, motong kambing atuh beres sudah. Kalau 70 hari pakai pakaian ihram. Kalau saya nggak kuat Habib. Oleh karenanya para jamaah sekalian, bulan Ramadan jangankan ibadah yang wajib, yang sunnah saja bisa jadi sebab kita diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih dalam hal ini, maka berdasarkan keimanan kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan berdasarkan keimanan kepada Allah, mengharap keridhaan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, dikatakan intaba qabla Ramadan. Kalau dia mau tobat sebelum bulan suci Ramadan. Dosa kita yang paling banyak sama orang tua kita, sama guru kita. Udah paling banyak dosa kita. Makanya dalam kitab Akhlak lil Banin dulu waktu ngaji sama guru masih ibtidaiyah kan, itu juz 1 atau juz 2 dulu Pak. Emang otak saya model kayak daun tales, sebanyak-banyaknya gurunya ngomong semuanya nggak ada yang nyangkut. Merosot semuanya. Kalau beliau nih walaupun umurnya mudaan, otaknya cerdas beliau. Iya, jadi gampang nangkepnya. Kalau saya otak daun tales Pak, kagak ada yang nyangkut. Di dalam Akhlak lil Banin dikatakan na'tarifu annana ma kumna tamaman bihuquqihim. Kita mesti ngakuin bahwa kita nggak bakal bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Walaupun bikin roahan, walaupun bikin haul, walaupun tiap malam kita doain orang tua kita, belum kebalas itu. Makanya dosa kita banyak sama orang tua, supaya orang tua redho bagaimana nih? Mau minta maaf, orang tua udah pada meninggal, makanya diingetin dengan roahan ini. Kalau orang tua masih hidup, kita cium tangannya minta maaf, kita berikan kecukupan apa yang dibutuhkan sama orang tua kita, beres. Ini orang tua udah meninggal, bagaimana caranya untuk bisa jadi redho? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan hal yurdihima ba'da wafatihima. Apakah kita masih bisa bikin redho kedua orang tua kita padahal keduanya udah meninggal? Dikatakan na'am yurdihima bi thalathati asya. Kita bisa bikin redho kedua orang tua kita itu dengan 3 perkara. Di antaranya ayyakunal waladu salihan. Hendaknya ada anak itu menjadi anak yang saleh. Itu yang menjadikan orang tua redho, kita berkah setelah orang tua kita meninggal dan seterusnya. Kalau kita masih hidup Pak, yang kita banggain anak kita yang mobilnya banyak, yang rumahnya gede, yang duitnya banyak. Kalau masih hidup. Tapi kalau udah meninggal, siapa yang dibanggain? Yang saleh anaknya yang dibanggain. Tuh anak gak bakal jadi soleh kalau dia kagak ngaji Pak. Karena dikatakan saleh al-qaimu bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang yang cakep hubungannya sama Allah, cakep hubungannya sama sesama manusia, baru dikatakan soleh. Orang yang ngerjain perintah, ninggalin larangan, bisa
ninggalin larangan, ngerjain perintah. Kalau dia nggak ngaji nggak bakal tuh anak soleh kalau dia nggak tahu mana perintah mana larangan. Oleh karenanya tuh anak Pak suruh ngaji. Ini ada mutiara di sini. Ngapain ngaji jauh-jauh pergi, yang deket ditinggal. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau dia kagak tahu sesuatu yang wajib, dia nggak paham, tanya. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau nggak ada guru, cari ke tempat lain, pergi. Lah ini di kampung ini ada orang alim, masih muda, masih gagah. Silahkan ke tempat lain mau ngaji, tapi di sini mestinya ngaji duluan. Sama aja sama orang mau ngerokok nyari korek malam hari bawa obor. Mau kemana bang? Ane mau ngerokok, cuma nggak ada koreknya Ji. Ane mau nyari nih mana mati lampu, dia bawa obor. Mengapain tuh nyari korek, obor di palanya emang kecil tuh api. Jangankan rokok, pabrik rokok dibakar kena tuh sama obor. Itu salah begitu. Yang dekat ada yang alim, ngaji jauh-jauh. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Itu kan di Zubat begitu ya. Kalau nggak ada guru falyarhali, jalan pergi cari guru. Lah di sini ada. Ini satu, suruh ngaji Pak anak. Nanti kalau udah mati baru ngerasain kita. Bukan anak yang paling banyak duitnya, tapi anak yang soleh yang jadi penolong kita di dalam kubur nanti. Yang kedua bayaran, ingat itu. Nih jangan belaga budek nih. Ini kadang-kadang ngaji kagak pada bayaran. Saya bangkat, enggak, ini enggak ada nih dari mualim, enggak ada omongan suruh Ji hajar, enggak ada. Ini saya lagi curhat aja saya man. Sebagai seorang ustadz satu profesi saya mau ngaji kadang-kadang nggak pakai diserahin, main dateng aja tuh bocah. Badernya tuh anak ucus-ucus bib. Lari sini, lari sono. Ini anak siapa nggak ketahuan. Kalau gurunya alim, tuh anak bisa pinter tuh ngaji, tapi belum tentu berkah tuh anak. Kurang khidmat sama guru, kurang perhatian sama. Di kitab Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Banten Sarah Safinatun Najah dikatakan apa? Yajibu 'alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim at-taharata was-salata wasairasy syara'i ala sabili fardil kifayati. Wajib atas ayah-ayah, ibu-ibu ngajarin anak mereka, ta'limu auladihim, ngajarin anak-anak mereka. Kalau walad itu wayutlaqul waladu 'ala dzakari wal untha. Kalau walad bisa jadi anak laki, bisa jadi anak. Kalau bintun pasti anak perempuan. Kalau ibnun pasti anak laki-laki. Tapi kalau waladun bisa jadi laki-laki, bisa jadi anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka. Wajib diajari apa? Sholat, cebok, mandi, wudu. Ala sabili fardil kifayah, tapi hukumnya fardu kifayah. Kalau ayahnya udah ngajarin, ibunya gugur. Kalau ibunya udah ngajarin, ayahnya gugur, nggak berkewajiban. Ayahnya nggak bisa ngajarin, dia juga nggak bisa ngaji. Emaknya juga nggak bisa ngajarin. Wa mu'natu ta'limihim, wajib nguarin biaya untuk ngajarin anak mereka. Bayaran bukan? Wajib nggak tuh? Berarti dosa nih nggak pada bayaran nih. Nih salah sendiri nggak undang saya. Wajib bayaran bu. Tuh. Makanya ini karena nggak pada pengertian bayaran, dalam kitab Rahmatul Ummah ala ikhtilafil a'immah dikatakan yajuzu lil muallimi ay ya'khudha minas sadaqati walau kana ghaniyan. Ini babnya zakat ya.
Berarti kan seorang mu'alim, seorang guru boleh ngambil zakat walaupun dia mobilnya 5. Ngapa emang? Ini agak nyeleneh emang ya. Ya tapi kan karena memang anak murid-muridnya kagak pada perhatian. Guru nih kadang-kadang yang jadi parahnya, rokok guru diisepin. Boro-boro membagi guru rokok. Guru diisep, aneh mau berkah nih Ustaz, mau ngisep rokok guru biar berkah. Bukan biar berkah, pelit. Gula guru habis, kopi guru habis, teh guru habis, bayaran kagak. Coba pikirin tuh. Bener banget ya. Kalau ngomong suka bener aneh. Tuh coba dengerin. In kana lahum malun, kalau dia punya harta tuh anak, pakai duit tuh anak. Ilok. Anak kecil punya duit, lebih bisa jadi. Kali dia cucu laki atu-atunya kokongnya orang kaya, dikasih kontrakan 10. Lah jadi orang kaya tuh anak kecil, pakai duit tuh. Fa illam yakun, kalau ternyata tuh anak enggak punya duit, fa bimali abaihim, pakai duit babanya. Bapak wajib keluarin tuh duit buat bayar anaknya. Wa illam yakun, kalau ternyata bapaknya enggak punya dia duit, fa bimali ummahatihim, pakai duit ibunya. Kalau ternyata ibunya nggak punya duit juga, ya susah dah ini mah. Miskin. Dikatakan apa? Fafi baitil mal, dari kas negara. Kalau sekarang negara ya yang punya yang minta sama RT dah. RT kagak ada, sudah pergi RT. RT tanggung jawab kalau mau alim apandi ngajar kagak dibayar, RT tanggung jawab. RT ngomong sama RW ngomong sama lurah ngomong sama camat ngomong sama wali kota ngomong sama gubernur ngomong sama menteri ngomong sama presiden. Oh, kalau ternyata negara duitnya habis kagak ada juga, loh kan gampang banget. Apa? Fa'ala aghniya'il muslimin, semua orang kaya yang di kampung itu dosa semuanya. Kalau ternyata mu'alim ngaji nggak ada yang baik. Naqulu ahlan wa sahlan bimaji'i fadilatis syekh al-ustadz Afifuddin matta'anallah bituli hayati. Ini ada orang kaya kan ya, ilok di kampung gak ada orang kaya, atu aja kagak ada, kebangetan berarti. Berarti orang kaya yang ada di kampung itu dosa kalau orang ngaji kagak bayaran sama ustad. Woi, biar engah nih. Kalau yang kecil aja wajib bayaran, apalagi yang tua. Bapak-bapak ngaji wajib bayaran, ibu-ibu ngaji wajib. Tuh, yang pertama anak kalau dia ngaji gurunya alim pinter itu anak, berarti belum tentu berkah. Bapak sekalian, kalau menjadi anak soleh itu yang pertama tadi apa? Suruh ngaji. Yang kedua, supaya jadi banggaan anak kita nih, anak itu kasih dari rezeki yang halal. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Itu kan di Matan Zubat begitu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu, ketaatan dari orang yang makan barang haram. Mislul bina fauqa maujin yuj'alu, seperti membangun satu bangunan di atas ombak. Kagak bakal bisa rapi. Tuh anak suruh ngaji tuh anak, besok juga dia berhenti lagi. Ngapa emang? Makanannya nggak halal. Tuh anak suruh sembahyang, ntar juga dia malas lagi, makanannya nggak halal. Makanya dikatakan kulu minat thayyibat wa'malu salihah, makan yang halal baru beramal soleh. Syaratnya amal soleh bisa lancar, bisa dikerjain kalau makanannya halal. Kan disuruhnya ya ayyuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, makan dari sebagian apa yang ada di muka bumi ini. Satu, halalan, yang halal, thayyiban, yang bergizi. Itu dua hal yang gak boleh dipisah. Halal kaitannya dengan rohani kita, bergizi kaitannya dengan fisik kita. Jangan mentang-mentang cari yang halal aja. Tuh anak makanan dikasih kangkung, toge, melingkar otaknya. Ya kalau dikasih toge, ya halal sih halal. Ya cuman bagaimana mau mikir tuh anak. Ngaji tidur. Lantaran toge mana ada yang lempeng toge. Kangkung, encok itu bocah dari masih kecil. Tapi kalau yang namanya halal lebih penting lagi. Halal itu ya supaya rohani kita sehat. Berapa banyak orang jalan di komplek dikelilingin naik sepeda sampai Monas, kuat dia, berarti fisiknya sehat. Ngapa ngaji 100 meter ke masjid, ke musola, ke majlis taklim kagak nyampe? Berarti ruhnya sakit. Bener kan ya? Banyak kali begitu. Naik peda sampai ke Monas loh, berapa kilo? Sholat jamaah ke masjid kagak nyampe padahal 100 meter. Berarti apa? Ruhnya sakit. Nah ini begini Pak, kalau ada anak bangor, tapi jangan langsung kita ngomong begini. Ini pasti buah-buahnya nyari duit kagak halal. Jangan begitu juga. Ini buat kita. Jangan sampai anak kita begitu. Itu namanya nyakitin orang begitu. Saya pernah, motor saya hilang bib. Sholat asar, begitu sholat asar motor saya hilang. Ada yang nanya tuh jamaah, gimana Ustadz, motor hilang ya? Iya. Oh mungkin rezekinya nggak halal kali. Oh iya terima kasih. Nyakitin nggak gitu? Ya terima kasih Pak Haji gitu. Dapat 2 minggu sembahyang asar sama tuh, atau sembahyang maghrib saya lupa tuh. Waktu saya jadi imam tasyahud akhir, ada suara motor kenceng, bung. Padahal saya udah bilangin, Pak Haji, motor bawa masuk ke dalam. Motor saya baru hilang kemarin. Oh enggak apa-apa di sini aja. Oh iya nggak apa-apa dah. Akhirnya begitu tasyahud akhir, sholat maghrib atau sholat asar, ada suara motor kenceng. Pikiran saya, nah motor hilang. Maafin Bibi ya. Pikiran saya udah jauh, ya motor hilang. Saya sih kagak bahagia, cuman seneng aja. Begitu ngomong, wah motor hilang nih. Selesai zikir belaga nggak tahu. Dia lagi kelampang kelimpung. Motor gua mana ya? Saya tanya, ada apa Pak Haji? Kayaknya motor anak nggak ada Ji. Gitu. Udah cari, udah. Ya hilang namanya Pak. Saya bilang begitu. Ya berarti rezekinya kurang halal. Masih sopanan saya dong. Tadi kan rezekinya nggak halal. Itu ada jamaah saya no kalau dikata bohong. Mungkin bapak rezekinya kurang. Kalau tadi kan mungkin rezekinya nggak halal Ji. Itu wah itu dong. Sampai sekarang agak nanya tuh sama saya. Udah begitu apa? Mobilnya hilang lagi. Lah saya habis motor hilang. Yang punya pom bensin Haji Wawan bilang, Ji waktu ente mau beli cat buat ngecat masjid itu pakai sepeda, emang motor kemana? Hilang Pak Haji. Udah tuh ambil lagi baru no ane sediain. Nah kan alhamdulillah motor jelek diganti baru. Lah itu dia. Jangan begitu Bu, saya sih bukan seneng, girang saya mah maksudnya. Sopan segini Bib. Iya tuh. Jadi jangan orang kalau buat orang jangan. Jadi rezeki kudu halal. Dan yang terakhir apa? Pergaulan. Ingat, jangan mulu ustadz disalahin. Ngajinya berapa tuh anak Badr? Emang tuh anak ngaji berapa jam? Paling 2 jam tuh anak kuat ngaji. 22 jam kemana tuh anak? Udah bayaran kagak, anak Badr ustadz disalahin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syaratnya apa? Ngaji yang pertama, yang kedua kasih barang yang halal.
Yang ketiga apa? Pergaulan. Dalam Quran Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah, kerjain perintah, tinggalin larangan. Tapi enggak cukup. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bergaul dengan orang-orang yang benar. Benar akidahnya, benar ucapannya, benar tingkah lakunya, benar pergaulannya. Berapa banyak orang yang pada baik-baik bergaul sama orang yang gak benar, ketularan gak benernya? Banyak gak? Kambing 40 sehat semua, masuk kambing gudik 1 ke 40, itu yang gudik baik apa yang 40 jadi gudik? Lah bagaimana kalau sekampung rusak? Anak yang diajarin sama guru sama kiai udah baik, udah cakep, pergaulannya yang gak bener. Pilih anak kita, teman-temannya. Kan di dalam kitab Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya dikatakan, la tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. La tashaban, jangan sekali-kali main berteman man kana ahla batalatin, orang yang kerjaannya lontang-lantung doang, bolak-balik tangkrang tongkrong, ngaji kagak, sekolah kagak, pengangguran, jangan dikawanin. Watasahulin fid dini, dan orang yang remehin urusan agama, sembayang kagak, ngaji kagak, zaka huwal bala, itu bencana besar buat anak kita dan untuk kita juga. Berapa banyak orang menjadi musuh orang tua sama anaknya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, sebagian mufassir mengatakan al-mutahabbuna. Yauma idzin ay yauma id taqumus sa'atu. Ketika nanti hari kiamat orang yang saling cinta mencintai, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka musuh buat yang lainnya. Kita sayang sama anak, saling cinta di dunia, di akhirat bisa jadi tuh anak nuntut kita. Bisa jadi kita nuntut anak kita. Bisa jadi kita nuntut istri kita bisa jadi nuntut kita. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ini pada malam hari ini tawakuf pengajian yang namanya paket combo ya. Ini niatin nanti setelah Syawal datang, anak kita disuruh ngaji, bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Nanti begitu udah datang sakaratul maut, disitulah nanti kita akan didoain sama anak kita. Kita akan masuk ke dalam kubur, banyak doa dari anak kita, dan kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kita akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sebagai pengingat aja lah bahwa kita perlu ngaji. Saya dipesan sama Muallim Syafi'i Hadami apa? Kata Muallim Syafi'i Hadami, ngaji sama habaib. Ente ngaji sama kiai kampung, tapi asbabul futuh ngaji sama habaib. Muallim Syafi'i Hadami langsung, bukan ngomong ente ngaji sama habaib. Aneh ngaji sama Habib Ali Bungur. Ngaji juga sama Muallim Saidan, banyak gurunya Muallim, tapi yang beliau merasa mungkin dapat futu banyak dari Habib Ali. Sekarang Habib lagi diograk-ograk gitu, Bib. Aneh sekarang, Pak. Ya, kita mau jangan ikut-ikutan yang begitu, Mak. Kita ikuti guru-guru kita. Karena ya, guru-guru kita ke atas, Habib Utsman. Saya ngaji sama orang tua, ngaji sama guru Jawad sama guru Muhammad Tahir. Guru Muhammad Tahir ngaji sama guru Marzuki. Guru Marzuki ngaji sama Habib Utsman, Mufti Betawi. Nah, kita sadar, kita jelas, Pak. Yang begitu-begitu mah jangan diikutin dah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kehadiran para habaib, para asbatir Rasul, para kiai, mudah-mudahan kita, anak keturunan kita,
semuanya diberikan ketetapan iman Islam, panjang umur, sehat, segala urusan dunia akhirat kita dimudahkan, diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Emang hafalan saya udah nggak ada lagi. Biar katanya ditambahin, suruh 5 menit aja lagi, menyerah saya sama Bib. Nggak, memang hafalannya mau segitu juga udah sebulan. Kalau di waktunya 2 bulan mungkin nambah 10 menit lagi, ini udah nggak ada lagi. Oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzan bin Kiai Haji Jamaluddin